Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa qala sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, suasana Ramadan berjalan senantiasa hari demi hari, ternyata sudah mendekati hari-hari akhir. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya di akhir Ramadan kita ramai mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok yang akan kita berikan, yang kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang tentu dalam tanda kutip ya, dengan kekurangannya, sehingga dengan harapan ketibaan Idul Fitri merupakan yaumul muslimin, hari rayanya kaum muslimin. Di situ tidak ada kesedihan, tidak ada kelaparan, ya ada kebahagiaan, menyongsong ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka zakat fitrah sesuai dengan maknanya ya. Itu pertama maknanya adalah bersih. Kita membersihkan segala aspek-aspek yang telah membuat kehidupan kita terkotori, baik dalam pergaulan, dalam dunia sosmed, dalam pergaulan tentu tidak sepi dari yang namanya debu-debu yang mengotori pakaian kita, keringat juga yang membuat tidak enak di badan kita. Itulah rohaniyah juga mempunyai kandungan-kandungan yang tentu menyertai yang tidak baik tadi. Maka upaya untuk bisa melebur itu semua adalah salah satunya dengan amal yang Allah syariatkan, zakat fitrah. Itu maknanya adalah membersihkan. Bahkan makna jadi man tazakka, zakat itu sendiri adalah bimakna adalah kesucian, kebersihan. Hal lain maknanya juga adalah subur, tumbuh. Jadi ketika disebut dengan zakat, itu akan menumbuhkan sesuatu yang sebelumnya kecil, dia akan tumbuh membesar dan menghasilkan sesuatu yang lebih. Kita bisa menggambarkan misalnya gini, praktek dulu di kampung-kampung ya, itu ada orang mencari ikan dengan menggunakan alat ya. Kalau kita sebut ini untuk mengingat-ingat masa kecil ya di kampung itu namanya ada tangguk namanya. Nah, tangguk itu adalah sarana untuk menangkap ikan-ikan kecil. Nah, ikan kecil didapatkan seperti puyau misalnya kan, atau udang-udang kecil. Itu biasa enak dimakan pagi-pagi. Namun oleh orang tua yang semua itu jangan dimakan semua. Ditinggal beberapa ekor ya, ikan-ikan kecil tadi. Itu dijadikan umpan untuk menangkap ikan-ikan besar. Nah, jadi dikorbankan ikan kecil tadi justru akan mendapatkan ikan besar. Kita korbankan sebagian harta kita, baik konotasinya yang wajib termasuk yang sunnah, ketika dikeluarkan justru itu akan menumbuhkan kembali, menambah. Contoh lain gini, ketika kita bertani ya, petani ini tahu ini, dia bertani mendapatkan misalnya perolehannya tahun itu 1000 black misalnya. Ya, 1000 black dari sekian lahan, yang luasnya sekian lahan, dia dapat 1000 black ya. Yang 1000 tadi dia gunakan untuk keperluan hidup ya. Bikin rumah misalnya itu dan ini, tapi dia tidak habiskan semua. Ditinggalkanlah 1 black, 2 black sebagai bibit. Nah, bibit yang ditinggal tadi, 1 black, 2 black tadi, itu yang akan menumbuhkan kembali lahan yang luas yang akan menghasilkan lebih 1000 lagi.
Nah, jadi yang dizakatkan, yang diinfakkan, yang disedekahkan itulah yang akan menambah-nambah rezeki kita. Nah, makanya itu harus kita imani, kita yakini bahwa harta yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Allah justru akan menambah kembangkan rezeki kita, akan menumbuhkan lebih banyak. Jangan pelit. Lihat konsep Al-Quran nih, kalau kita ingin mudah dalam segala hal. Dalam surah Al-Lail, Allah berfirman, di situ fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Lihat, ya Allah katakan apa? Maka siapa yang suka berbagi. Tentu berbagi ini kategorinya tadi ada yang kena wajib, ada yang sunnah. Dia berbagi, memberikan apa yang dia miliki. Dengan landasan apa? Wattaqa. Dia bertakwa. Dan membenarkan janji Allah. Apa janji Allah? Tidak rugi orang yang bersedekah. Justru beruntung, percaya dia, yakin dia dengan janji Allah itu. Lihat, ya Allah sediakan untuk dia. Fasanu yassiruhu lil yusra. Hidupnya akan mudah. Jalannya akan dimudahkan dalam hal menuntut ilmu, dalam mencari rezeki, mendidik anak, ya, mengelola sekolah dan sebagainya akan Allah mudahkan dengan cara berbagi. Tapi lihat sebaliknya. Ini Allah yang nyatakan ya. Wa amma membakhil. Dan siapa yang bakhil, yang menahan hartanya untuk tidak dibagi-bagikan. Kenapa dia seperti itu? Karena dia wastagna, merasa cukup, dia tidak perlu orang lain lagi. Dia sudah punya kekayaan, berkecukupan, dia tidak berhajat orang lain, ngapain kita dengan orang lain? Dia tahan hartanya. Kenapa dia seperti itu? Wa kadzdzaba bil husna, dia dustakan janji Allah. Dia tidak percaya janji Allah. Lihat Allah katakan apa orang seperti itu? Pasanu yassiru lil usra. Hidupnya susah. Hidupnya susah. Sadaqallahul azim. Allah Maha benar. Jadi kalau mau hidup mudah, berbagilah. Berbagi sesuai dengan ketetapan Allah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib zakat mal bagi orang yang cukup harta dalam masa 1 haul, dia keluarkan 2,5%. Bagi yang berkemampuan di Ramadan menjelang Idul Fitri, dia berbagi dengan zakat fitrah. Pun selain itu juga infak, sedekah akan dia berikan, insya Allah hidupnya akan mudah. Apa saja yang diinginkan, kehidupannya akan dimudahkan Allah dengan cara seperti itu. Itu hakikat makna daripada sesuatu yang kita berikan berupa zakat mal, zakat fitrah, infak dan sedekah. Semoga kita menjadi orang-orang yang seperti itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian untuk tazkirah pada kesempatan hari ini. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatian dan kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.